السلام عليك السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسف السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك وبارك عليه صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar jawabnya kompak, karena kekompakan kita, kebersamaan kita, insya Allah menjadi wasilah Allah turunkan pertolongan kepada kita, keberkahan kepada kita. Amin amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala wa ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ini malam penuh berkah insyaallah. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah giring, Allah bimbing, Allah datangkan untuk bisa merasakan insyaallah yakni keberkahan daripada kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah-tengah kita ada zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad, Habibuna Habib Idrus bin Umar Al-Abbas. Semoga Allah muliakan, Amin amin. Allah sucikan beliau, Allah jadikan beliau istiqomah di dalam membimbing kita, dan mudah-mudahan kelak dengan wasilahnya beliau kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah yang kita cintai dan kita rindukan. Amin ya Rabb. Dan pada malam hari juga berkumpul para ulama, orang-orang Allah yang Allah muliakan dengan ilmunya, terutama yang saya banggakan dan saya cintai, yakni dari para asatidz, para guru jaringan penggerak pendidikan Islam Takwinul Ummah yang telah bersama-sama dengan kita, dengan Yayasan Bakti Islami Takwinul Ummah dari tahun 2008
2009 sampai hari ini melakukan gerakan dakwah pendidikan kepada anak-anak di seluruh jaringan kita. Alhamdulillah ada 20 lembaga jaringan dengan total anak yatim kita ada 350 anak. Dan pada hari ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan santunan secara simbolis untuk anak-anak yatim yang sudah dari tahun 2008, 2009 kita berikan beasiswa. Kita berikan santunan setiap bulan dan insya Allah setiap tahun terus bertambah anak-anak yatim kita yang kita santuni. Setiap tahun akan terus menambah keberkahan dalam kehidupan kita, karena kebersamaan dengan anak yatim adalah kebersamaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, "Ana wa kafil yatim fil jannah hakada." Aku dan anak yatim dan orang yang memberikan kepedulian, memberikan penanggungan, jaminan kepada anak yatim nanti di surga begini kata Nabi, berdempetan, berdampingan, insya Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada para jamaah yang hadir ini, luar biasa, jauh di atas ekspektasi, di atas harapan saya, membludak sekali. Ini pertanda alhamdulillah khususnya Takwinul Ummah ini makin berkah, amin. Ya, semua santrinya makin soleh-solehah, para guru-gurunya makin ikhlas dan istiqamah. Dan semoga para jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah limpahkan dengan rahmat, dengan pertolongan, dengan kebahagiaan, dibebaskan dari ketakutan, dibebaskan dari kekhawatiran. Kita nggak takut sama COVID, kita nggak takut sama penyakit, yang kita takut Allah tidak sayang kepada kita. Selama masih ada Allah, nggak ada yang perlu kita takuti. Insya Allah. Abah Ismail ini buta, ya, buta dari tahun 2000. Apa buta itu? Nggak bisa melihat, ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, berkahnya hidup bersama anak-anak yatim dan terutama insya Allah dengan para ulama. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam memimpin pesantren ini. Dan mudah-mudahan juga makin berikan manfaat kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren Takwinul Ummah ini. Ada 3 hal yang ingin saya ceritakan pada malam hari ini sebelum nanti dilanjutkan dengan tausiah dari Syekhuna, ya, yang hadir pada malam hari ini dari Kiai Sebret insyaallah. Yang pertama, ini Abah cerita dulu ya. Dulu tahun 2000 Abah mengalami kecelakaan, yaitu menjadi seorang buta. Dan pada saat itu hidup seolah hampir berhenti. Yang tadinya kemana-mana bisa ngelihat, aktif di sekolah, aktif di pesantren, berbagai macam kegiatan organisasi, ketua OSIS, komandan Paskibra, ketua Laskar Santri, pembina pramuka, segala macam kegiatan seabrak, tiba-tiba drop jadi orang buta, gelap. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ternyata bukan menggelapkan, bukan menghentikan kehidupan seorang Ismail, bukan menjadikan hidup ini menjadi berhenti, tapi justru Allah sedang memberikan satu rahmat agar seorang Ismail memulai sebuah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang lebih baik insya Allah. Apa yang terjadi? Kelas 3 SMP, Abah Ismail ini mulai menghafalkan Quran. Sampai kelas 3 SMA, 3 tahun ngapalin Quran, cuma dapat 7 juz. Padahal alhamdulillah oleh Allah dikasih otak encer. Dulu waktu sekolah, kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, ranking 1 terus. Setiap kali menghafal, sekali baca hafal. Tapi kok Quran 3 tahun cuma dapat 7 juz? Kenapa? Itu barangkali yang menjadi pertanyaan pada saat itu. Subhanallah, justru kelas 3 SMA, Abah nggak bisa ngelihat, jadi buta. Justru disitulah Allah berikan kemudahan kemudian
yang 3 tahun tadi ngapalin Quran cuma dapat 7 juz, alhamdulillah sesudah menjadi buta khatam dalam waktu 10 bulan. Nah, mudah-mudahan tidak menjadi satu kesombongan, ini sebuah ibrah. Dan sesudah itu, sesudah khatamkan Al-Quran, Allah berikan begitu banyak kemudahan, padahal jadi orang buta. Tapi kemudian alhamdulillah oleh Allah diberikan izin, dimudahkan untuk bisa kuliah sampai S1, S2, sampai kemudian pulang kamu membangun pesantren. Apa itu? Berkah insya Allah daripada Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Inilah kitab Al-Quran yang diberkahi. Sehingga saat ini Abah yakin, sebenarnya kalau ada orang mengeluh tentang hidupnya, susah hidupnya nggak bahagia, banyak masalah. Sebenarnya bukan banyak masalah, tapi dia jauh dari Al-Quran. Insya Allah kalau orang dekat dengan Al-Quran, orang berinteraksi dengan Al-Quran, orang yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan berkahkan. Maka santri-santri Takwinul Ummah, semua jamaah Takwinul Ummah, mulai kita lebih serius bersama Al-Quran. Insya Allah. Itu yang pertama. Termasuk musibah COVID-19, penyakit, wabah, masalah ekonomi segala macam ini sebenarnya satu saja, simple masalahnya, simple solusinya. Lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah sejak pulang kampung 2008, Abah Ismail dan istri dan bunda memulai satu aktivitas dengan izin Allah, yaitu mengasuh anak-anak yatim. Dulu pertama kali hidup numpang. Yang tahu sejarah Takwinul Ummah tahu betul Abah Ismail numpang di rumah Pak Haji Suparto. Rumah numpang, kerja nggak jelas, tapi saat itu ada anak-anak yang kalau malam habis ngaji nggak mau pulang, nginep. Ketika ditanya kenapa kok nggak mau pulang, rupanya mereka anak-anak yatim. Kalau di rumah ada 7 anak yatim, makan mie 1 dibagi 7. Terenyuh. Alhamdulillah kemudian anak-anak itu sudahlah, nggak usah pulang, direkrut, tinggal di rumah. Dari situlah kemudian berkah hidup bersama anak yatim. Sampai hari ini alhamdulillah santri sudah ada 100 di pesantren. Dan semuanya gratis, free, makan, jajan, transport sekolah. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rezeki dari Allah, Takwinul Ummah membiayai. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala makin menunjukkan betul-betul janji-janjinya ketika kita memperhatikan urusan umat, urusan orang lain, maka Allah memudahkan urusan-urusan kita. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Ini acara Habib kemarin hari Minggu, ya, seminggu sebelum acara, panitia sudah menyiapkan anak-anak untuk penggalangan dana ke masyarakat. Mau keliling Habib ke masyarakat mintain. Saya bilang ke panitia, kita Takwinul Ummah biasa ngasih ke masyarakat. Kok sekarang kita minta, saya malu. Maka saya bilang nggak usah ada penggalangan ke masyarakat. Stop, anak-anak fokus latihan, fokus belajar. Urusan dana kita serahkan kepada Allah. Allah yang ngurus alam semesta ini, Allah yang ngurus semua bumi, langit dan seluruh isinya. Masa untuk urusan santunan yatim Allah kagak ngasih? Takbir. Alhamdulillah, saya minta nasi kotak 100, yang datang 400. Ya.
Alhamdulillah sampai malam hari ini masih ada yang datang donatur untuk memberikan santunan, subhanallah. Padahal dari kemarin saya udah nutup gitu ya. Udahlah, udah cukup, alhamdulillah cukup. Tapi ternyata Allah masih saja kirim, sampai saya kebingungan. Sampai malam ini masih ada bib yang datang. Subhanallah. Orang-orang yang Allah gerakan. Tadi sore ujung-ujung nggak tahu dari mana datang rombongan bawa sembako, bawa alhamdulillah buat santunan juga, subhanallah. Semua dimudahkan insya Allah. Jadi kita yakin kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengecewakan bagi orang yang berharap sepenuhnya kepada Allah. Orang kecewa itu karena kurang berharap kepada Allah, berharap kepada makhluk. Insya Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir insya Allah, untuk menambah dan bahkan menjadi sumber keberkahan dalam hidup kita, saya sangat meyakini bahwa silaturahim adalah satu amalan yang benar-benar telah Allah jadikan sebagai sumber keberkahan kepada kita. Tapi ini bukan sembarang silaturahim, bukan silaturahim yang sekedar nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi. Tapi silaturahim kita yang kita bangun adalah bersama para ulama. Sampai hari ini alhamdulillah Takwinul Ummah secara pribadi saya berusaha untuk terus menjalin hubungan dengan para ulama. Dan diantaranya yang sangat saya muliakan Habibuna, yakni di sini Habib Idrus bin Omar Al-Attas, yang alhamdulillah kami sudah berkali-kali datang ke kediaman beliau, dan hari ini Allah izinkan beliau untuk hadir di sini dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Ini salah satu yang kadang orang lupa, ya, bahwa ketika kita di dalam menghadapi masalah apapun, Allah sudah menunjuk di muka bumi ini wakil-wakil Allah, khalifah-khalifah Allah, orang-orang